Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan semuanya. Kita mulai kelasnya ya. Tapi sebelumnya coba saya mau ngetes dulu. Suara saya kedengaran jelas ya? Dengar ya? Kedengaran, Pak. Dengaran Kurang jelas, Pak. dengar. Putus-putus, Pak. Putus-putus? Putus-putus suara saya. Putus, Pak. Baik. Mungkin kalau misalnya ada yang putus-putus kedengaran suara saya, mungkin bisa jadi karena ini ya, karena jaringannya. Sebab yang lain suaranya jelas. Mungkin karena jaringan di tempat kalian ya. Baik rekan semuanya, tolong di mute ya, tolong dimatiin mikrofonnya, biar kelasnya kita mulai dan tidak mengganggu nantinya. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang turunan. Jadi saya yakin rekan-rekan semuanya yang sudah mulai kuliah, ini semester pertama semua ya, saya yakin rekan-rekan semuanya udah familiar lah sama yang namanya turunan. Jadi, tapi untuk pada malam hari ini kita akan bahasnya itu agak lebih berat. Jadi kita pengen cari tahu, misalnya kita kan tahu tuh, misalnya turunan dari sin itu apa, turunan dari cos itu apa. Saya tahu, rekan-rekan udah tahu lah, di catatan tuh ada semuanya. Tapi gimana sih caranya bisa dapetin kalau misal turunan dari sin itu cos? Kayak mana cara dapetin misalnya? Kita akan coba bahas itu pada malam ini ya. Jadi turunan itu punya keterikatan yang sangat kuat dengan limit. Kalau misalnya saya lihat di silabus kalian semuanya, limit itu dibahas di minggu ke-6 kalau saya nggak salah, atau minggu ke-7, saya lupa. Jadi karena saya mulai di minggu ke-9, jadi saya nggak bahas lagi tentang limit, karena itu kan sudah jadi tugas di dosen sebelumnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan masih belum paham tentang limit, saya harapkan rekan-rekan bisa belajar sendiri tentang limit. Jadi limit itu, turunan itu memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan fungsi limit. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, bisa lihat di sini kan, turunan dari fx itu sama dengan limit h menuju ke 0, f x tambah h dikurang fx per h. Jadi di saat kita mau menyelesaikan fungsi limit, kita kan ketahui bahwa fungsi limit itu akan menghasilkan nilai yang bukan sebenarnya, tapi dia akan menghasilkan nilai yang paling mendekati dengan nilai yang paling benar. Seperti itu ya, dan terutama apabila kita menemukan limit yang menghasilkan nilai 0 per 0, berarti itu bukan nilai yang sebenarnya. Berarti kita harus cari fungsi nilai yang sebenarnya. Contohnya, kita anggap nih, andaikan fx sama dengan 13x dikurang 6. Kalau misalnya kita, ini kan fungsinya simple kan, bukan fungsi yang berat, bukan fungsi yang susah lah kita bilang kayak gitu. Fungsinya ini simple jenisnya, tapi untuk mendapatkan tanpa perlu melakukan hitungan apa-apa, kita tahu turunan dari fx itu adalah 13 di sini. Tapi cara membuktikannya seperti apa? Kita harus menggunakan limit. Di sini rekan bisa lihat, f pangkat 4 ini nggak penting lah, sebab kan ini cuma fx kan. Berarti turunan dari fx sama dengan 13x kurang 6, kita kan bisa lihat di sini. Semua angka yang ada x-nya itu diubah jadi ini x tambah h, karena ini yang dicari adalah turunan dari f4, maka di sini semuanya jadi 4. Yang angka 4 ini semuanya tuh x. Kita rekan-rekan ya, dan semua kita akan menghasilkan nilai 13 di sini, sesuai dengan ekspektasi kita sebelumnya. Tapi coba kalau misalnya di sini kita sudah bisa coba untuk membuktikan turunan dari sin. Saya mau buat turunan dari sin. Gimana sih caranya kita bisa membuktikan turunan dari sin itu adalah cos x misalnya. Kita kan bisa lihat di sini, fx sama dengan sin x. Berarti turunan dari fx-nya berapa? Kita menggunakan sebuah fungsi limit di mana kalau misal kita mau hitung turunannya itu, turunan dari fx itu sama dengan limit h menuju ke 0, fx tambah h dikurang fx dibagi h sama dengan fx-nya itu sin x, berarti semua yang ada x-nya itu kita tambah, jadikan x tambah h. Berarti di sini sin x tambah h dikurang sin x per h sama dengan sin x tambah 0 dikurang x per 0. Dan di sini, rekan bisa lihat, ini saya nggak ngapa-ngapain ya, karena ini nilainya hanya 0, jadi saya masukin total di sini langsung, dan kita akan mendapatkan sin x dikurang sin x per 0, ya kan menghasilkan nilai 0 per 0. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, di saat kita mau menghasilkan nilai limit, apabila kita mendapatkan nilai 0 per 0, berarti itu bukan nilai yang sebenarnya. Kita perlu cari cara yang lain, sehingga kita bisa menghasilkan nilai yang sebenarnya. Di sini, di bawahnya kita bisa lihat limit h menuju ke 0, sin x tambah h dikurang sin x per h, itu akan menghasilkan nilai sin x-nya itu kita jabarkan, dan kita akan dapatkan sin x dikali cos x, sin x dikali cos h, ditambah sin h dikali cos x. Ini penjabaran dari sin x tambah h ya rekan-rekan ya, dikurang sin x per h.
Dan saat kita ubah di sini, kalian bisa lihat di sini. Sini ada sin X dan sini ada sin X. Berarti kita bisa ubah bentuknya kan? Di sini kita bisa ubah bentuknya. Ini masih sama. Saya cuma ubah posisinya, dan di sini saya cuma ubah posisinya yang tadinya ada di sebelah kiri seperti ini, di sini sebelah kiri saya ubah di sebelah kanan biar lebih mudah. Di sini kalian bisa lihat sin X dikali cos H dikurang sin X, dan kita akan membuat nilai yang baru. Ini kita keluarkan, jadinya sin H dibagi cos X per H sesuai dengan ini, dengan konsep dari limit, ditambah limit H menuju ke 0 sin X. Ini bisa dipahami ya kenapa sin X cos H kurang 1. Lihat dari sini. Ini saya coba iniin pointernya. Lihat dari sini. Sin X ini kita bisa ubah kan di perkalian ini. Jadi sin X-nya cos H jadi kurang 1. Seperti ini. Kalau apabila dikalikan silang, sin X dikali cos H akan menjadikan sin X kali cos H. Seperti ini. Dan sin X dikali min 1 akan mendapatkan min sin X. Seperti yang ada di sini. Ini cuma pengubah bentuknya aja. Dan sesuai dengan fungsi limit, apabila kita mendapatkan limit H menuju ke 0, sin H per H, di sini ini kita bisa coret karena hasilnya akan 1 di sini. Dan di sini, sin X dan cos H kurang 1 per H, ini akan mendapatkan nilai 0. Kita bisa coret juga. Dan di sini, kita bisa lihat secara otomatis 1 kali cos X akan mendapatkan nilai cos X, dan sin X dikali 0 akan mendapatkan nilai 0. Seperti di sini, cos X dikali 1, sin X kali 0. Maka akan mendapatkan nilai cos X. Berarti kita sekarang sudah membuktikan kalau misalnya turunan dari sin X itu adalah cos X. Sesuatu hal yang rekan-rekan sudah pernah dapatkan di SMA tapi tidak pernah tahu cara membuktikan seperti apa. Kali ini rekan-rekan sudah tahu cara membuktikan seperti apa. Oh ya, pada hari ini juga saya nanti di akhir tugas akan memberikan tugas. Di akhir pelajaran saya akan memberikan tugas, yaitu berupa sebuah pembuktian di mana kita tahu cos X itu turunannya itu min sin X. Saya minta nanti rekan-rekan untuk membuktikannya caranya seperti apa. Gunakan cara yang saya gunakan pada hari ini, pada saat ini. Nanti juga catatan ini akan saya kirimkan ke rekan-rekan semuanya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, jadi di saat kita mau menyelesaikan sebuah fungsi limit, fungsi turunan, di sini rekan bisa lihat. Fungsi yang paling mudahnya itu di saat kita mendapatkan sebuah fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, maka cara mendapatkan turunan itu seperti apa? Kita kan tahu ya, pangkat ini dibawa ke sebelah kiri dan kemudian pangkatnya itu dikurangi 1, seperti yang terjadi di sini ya. Jadi di saat x-nya itu pangkat n, berarti kita tahu turunannya itu n, x, n kurang 1, pangkatnya itu tinggal diubah seperti ini aja. Begitu rekan-rekan semuanya ya. Dan juga kita ketahui, misalnya anggaplah misalnya itu tadi kita dapatnya itu x pangkat n atau x pangkat 2 kita dapatin di situ. Bagaimana kalau kita dapatinnya itu sebuah fungsi yang 2x pangkat 2? Cara dapatin turunannya seperti apa? 2-nya itu nggak diganggu sama sekali. Kita cuma ubah x-nya aja. Jadi tinggal dibawa seperti ini. Misalnya di sini k f aksen x sama dengan k dikali f aksen x. Jadi k ini ada berupa nilai berapapun dia, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Tapi bagaimana kalau misal K itu bukan angka? Kita bilang misalnya 2 itu bentuknya Y misalnya. K itu bentuknya Y. Misalnya XY, turunan dari XY berapa? Misalnya gitu kan. Tapi yang kita harus tentukan dulu, yang kita mau coba cari itu turunan dari X atau turunan dari Y. Kalau misal kita cari turunan dari X, berarti Y itu nggak perlu kita apa-apain. Taruh aja di sampingnya aja. Kita nggak perlu apa-apain. Karena yang kita cari itu turunan dari X. Pada saat ini kita tidak sedang berusaha untuk mencari turunan dari fungsi yang seperti itu, misalnya turunan dari x, y, tapi kita nggak coba untuk hitung turunan dari dua-duanya, tapi kita cukup satunya aja. Jadi pada saat ini kita nggak akan bahas yang terlalu detail seperti itu, kita cuma bahas yang simpel-simpelnya aja. Jadi kalau misalnya ada turunan x kali y, berarti tentukan, misal fx sama dengan xy, berarti turunan dari fx sama dengan berapa? Tinggal tulis saja y, sebab X-nya aja yang diurus, yang Y-nya itu kita nggak urus. Begitu rekan semuanya ya. Dan di sini juga untuk sebuah aturan penyebelahan, itu misalnya kita punya sebuah fungsi yang f tambah g aksen kali x, berarti sama juga dengan f aksen x ditambah g aksen x, seperti ini turunannya. Itu tidak bisa langsung dijumlahkan, tapi saya juga nggak akan bahas yang terlalu memiliki yang hal seperti ini. Saya akan bahas yang lebih fokus ke fungsi turunan yang memiliki nilai perkalian dan pembagian. Ini juga sama, misal kita memiliki sebuah fungsi yang f dikurang g, di sini tulisannya salah ya, ini kurang ya. F kurang g aksen itu sama dengan f aksen
X dikurang G aksen X, seperti yang tulisannya ada di sini. Nah, untuk yang ini menarik rekan-rekan semuanya. Karena apabila kita memiliki sebuah turunan, ya sebuah fungsi yang F kali G, berarti untuk mendapatkan turunannya itu F aksen, ini ada aksennya di sini. Saya ubah dulu. Di sini aksennya, untuk G sebab sini F-nya ada di sini ya, berarti Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Berarti yang satunya itu diambil turunannya, dikali yang nggak ada turunannya, ditambah yang satunya lagi diambil turunannya, dan dikali turunannya. Ini fungsi yang penting rekan-rekan ya, jangan sampai lupa. Nanti saya simpelkan lagi di turunan selanjutnya. Jadi misalnya kita memiliki sebuah fungsi seperti ini, 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x. Berarti cara mendapatkan sebuah turunannya, cara hitungnya gimana? Ambil turunan dari sini dan dari sini. Yang ini, seperti tulisan di sini, 3x kuadrat dikurang 5 dikali turunan dari 2x pangkat 4 kurang x ditambah 2x pangkat 4 kurang x. Nah, yang ini nggak diapa-apain, ambil turunan dikali turunan dari 3x kuadrat kurang 5. Kalau misal kita balik di sebelah kiri juga nggak apa-apa, sama aja. Sebab ini perkalian. Jadi ambil turunan yang satu, kemudian dikaliin, ditambah, ambil turunan yang satunya lagi, dikalikan. Seperti ini ya. Ini cara mengambil sebuah turunan dari perkalian. Untuk yang satunya lagi, kita akan bahas tentang turunan yang dari pecahan F di per G. Fungsinya berapa? Cara ambil turunannya seperti apa? Di sini, ambil turunan F dulu, kemudian dikali yang bawahnya, dikurang, ambil turunan yang bawahnya, dikali F-nya. Jadi, dan di bawahnya itu dikuadratkan, seperti ini. Jadi, untuk di fungsi trigonometri, kita bisa coba aplikasikan dari turunan ini dengan menghitung turunan dari tan. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah fungsi nih, fx sama dengan tan x. Cara ngambil turunannya seperti apa? Dan ada informasi yang rekan-rekan harus tahu dulu. Kalau misalnya tan x itu sama dengan sin x dibagi cos x. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mengambil turunan dari tan x, kita bisa menggunakan fungsi yang ini. Jadi turunan dari fx sama dengan turunan dari sin x dikali cos x dikurang turunan dari cos x dikali sin x. Sesuai dengan yang saya bilang sebelumnya, dibagi dengan cos x kuadrat. Karena bisa kita pengen menghitung turunan dari sebuah pecahan yang bawahnya itu selalu kita kuadratkan. Seperti ini rekan-rekan ya. Dan tinggal ikut aja, berarti turunan dari sin x itu sama dengan cos x kan. Tulis cos x. Seperti ini, turunan dari sin x itu cos x. Dan turunan dari cos x itu adalah min sin x. Seperti ini, dan ini kan minus dan minus menjadi plus kan. Berarti kita punya cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x, yang berarti 1. Dan di bawahnya juga kita bisa tulis seperti ini, dan kemudian kita ketahui kalau misalnya cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu sama dengan 1. Jadi tinggal 1 dibagi cos kuadrat x. Dan cos kuadrat x itu juga sama dengan secant kuadrat x. Maaf ya, ini saya salah nulisnya, ini bukan kosekan, tapi ini harusnya secant. Coba saya ubah dulu. Karena ini akan menjadi catatan buat kalian nanti. Ini saya ubah dulu. Begini ya rekan-rekan semuanya ya. Caranya kita menghitung sebuah turunan dari, dan ini juga bisa dibuktikan dengan yang lain-lainnya lagi. Misal saya tanya ke kalian, coba cari hitungan dari kosekan x atau cos x misalnya. Rekan-rekan bisa menggunakan fungsi yang seperti yang saya jelaskan barusan. Baik, seperti ini caranya. Dan kemudian juga sesuai dengan yang tertulis di sini. Cari turunan dari 3x dikurang 5 dibagi x kuadrat tambah 7. Caranya sama. Kita perlu ambil turunan yang bagian atasnya dulu, dikalikan dengan yang bawahnya, dikurang. Ambil turunan yang bawahnya, yang ini, dikalikan dengan yang atasnya, dan yang bawahnya itu yang kita kuadratkan. Maka akan menghasilkan turunan yang seperti ini. Dan harus ingat juga, saya sangat menyukai dengan trigonometri. Dan turunan itu memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan fungsi limit. Jadi harus paham, 2 ini aja cukup sih, karena kita nggak bahas yang terlalu detail, 2 ini cukup. Rekan-rekan, kalau misalnya saya kasih ujian, saya akan jebak kalian di 2 hal ini, limit yang ini. Makanya tadi saya bilang di awal,
Kalau misalnya kalian masih belum paham tentang limit, silahkan pelajari lagi, karena itu bukan tanggung jawab saya lagi untuk mengajari tentang fungsi limit lagi. Rekan bisa ulang sendiri, banyak catatan yang ada di internet. Jadi silahkan, ini tidak boleh lupa, dua hal ini aja, limit T menuju ke 0, sin T dibagi T sama dengan 1, itu nggak boleh lupa. Dan yang keduanya lagi, limit T menuju ke 0, 1 kurang cos T per T itu sama dengan 0. Bisa juga dibalik, misalnya limit T menuju ke 0, cos T kurang 1 per T, itu juga akan menghasilkan nilai 0. Begitu juga kalau misalnya limit T menuju ke 0, T dibagi 1 per cos T, ya, itu akan menghasilkan nilai 0, dan limit T menuju ke 0, T dibagi sin T juga akan mendapatkan nilai 0. Jadi saya harapkan nggak kebalik-balik untuk hal yang kayak gini, karena di ujian kalian nanti, saya akan jebak kalian di fungsi-fungsi yang seperti ini. Dan ini kalau misalnya kita mau hitung limit T menuju ke 0, 1 per T, 1 kurang cos T per sin T, kita perlu mendapatkan nilai seperti ini. Saya nggak akan menanyakan soal tentang trigonometri untuk rekan-rekan nanti, tapi perlu ingat kalau misalnya turunan itu memiliki keterkaitan yang kuat tentang sama limit. Dan ini adalah yang tadi kita bahas, kalau misalnya kita buat simple, dia akan menjadi seperti ini. Misal kita punya fungsi fx sama dengan a x pangkat n, maka kalau kita ingin menghitung turunannya, f aksen x sama dengan a dikali n x n kurang 1, karena n-nya itu adalah pangkat yang ada di atas, yang ada di sini. Jadi seperti itu caranya, dan ini sangat simpel ya rekan-rekan semuanya ya. Apabila kita punya juga, seperti yang saya bilang sebelumnya, misal tadi saya contohkan y, tapi di sini saya bilang, di sini contohnya ada a, fx sama dengan a dikali x. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa angka juga, bisa 10, bisa 15, bisa 100. Tapi yang kita ingat di sini adalah kita akan menghitung turunan dari X. Kita nggak hitung turunan dari A-nya. Berarti A-nya cuekin aja, ambil turunan dari X-nya. Berarti kalau misalnya X-nya itu pangkat 1 seperti ini, berarti turunan dari X aja berarti 1. Berarti kita akan mendapatkan nilai A. Kadang-kadang kalau misalnya kita jebak, bisa rekan-rekan bisa mudah misalnya kan, misalnya mau ambil turunan dari 2X, tahu jawabannya itu 2. Tapi kalau misalnya diubah, tolong cari turunan dari HX misalnya, HX misalnya. Rekan-rekan jadi kebingungan, jawabannya juga sama. Perhatikan yang ditanya itu adalah turunan dari X-nya, bukan dari yang lain. Dan saya juga nggak mau menghitung dua turunan pada saat ini. Jadi, fokus sama hal yang kayak ginian, jangan sampai salah. Dan apabila kita punya sebuah fungsi, fx sama dengan A, ini nggak ada X-nya. Berarti kalau misalnya diminta turunannya itu berapapun nilainya, A itu bisa jadi K, bisa jadi 100, bisa jadi 1000, dia akan mendapatkan nilai 0. Karena yang kita hitung itu adalah turunan dari X, bukan turunan dari A. Apabila tidak ada X-nya di sini, berarti nilainya 0. Dan ini adalah sebuah fungsi yang paling buat saya tertarik di saat kita menghitung sebuah fungsi turunan. Karena di sini yang harus ketahui adalah fx, misal kita punya sebuah fungsi fx sama dengan u dikali v, berarti turunan dari fx itu adalah turunan dari u aksen dikali v ditambah ditambah u dikali v aksen. Jadi turunan yang kiri dikali yang kanan ditambah turunan yang kanan dikali yang kiri. Sangat-sangat simpel ya untuk yang ini ya rekan-rekan semuanya ya. Dan untuk nomor 5 adalah turunan dari ini. Misal kita punya sebuah fungsi yang u per v, maka turunannya itu adalah u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Jadi kalau misalnya kita mau kerjain soalnya, saya suka mengerjakan soal terutama yang berhubungan dengan trigonometri. Bentar saya buka dulu soalnya. Nah, misalnya kita punya sebuah fungsi fx sama dengan kotanjen x. Gimana caranya kita bisa hitung turunannya? Di sini kita harus tahu dulu kalau misalnya kotanjen x itu sama dengan cos x dibagi sin x. Karena kita tahu kotanjen itu adalah 1 per tan x. Dan kita tahu juga tan x itu sin x dibagi cos x. Berarti kalau misalnya Izin Pak. Baik. Pak, nggak nampak Pak. Nggak nampak Pak. Baik, saya cek dulu. Materinya nggak nampak.
Nggak muncul. Sebentar ya. Saya matiin dulu semuanya. Bentar saya stop dulu share screen-nya. Udah jelas sekarang? Udah. Udah ya? Baik kalau Udah, gitu. Baik. Jadi kalau misal kita punya sebuah fungsi fx sama dengan cotangent x, kita mau cari derivatifnya, kita mau cari turunannya, kita tahu bahwa misalnya cotangent x itu cos x dibagi sin x. Berarti kalau misalnya kita mau menyelesaikan sebuah turunan dari sini, kita bisa menggunakan cara yang seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakan cara menghitung turunan dengan menggunakan konsep dari menghitung turunan di pecahan. Di sini, kok nggak mau ininya? Maaf ini fungsi laptop saya jadi macet. Bentar ya. Bentar ya, laptop saya jadi macet. Sebentar, saya perbaiki dulu semuanya. Baik, di sini kita punya sebuah fungsi fx sama dengan cotangent x, dan kita mau cari turunannya, dan kita ketahui kalau misalnya fx itu sama dengan cos x dibagi sin x. Dan di sini kita bisa menggunakan sebuah konsep pecahan, di mana kita ketahui. Belum nampak, Pak. Izin Pak. Nggak nampak. Belum nampak, Pak. Loading, Pak. Sudah nampak sekarang? Sudah, Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik. Jadi di sini kita ketahui kalau misalnya kita punya sebuah fungsi fx sama dengan cotangent x, dan kita ketahui cotangent x itu cos x dibagi sin x. Dan kalau kita mau menghitung turunannya, kita perlu menggunakan konsep menghitung turunan dengan dari pecahan. Di sini kita ketahui kalau misalnya cos x-nya ada di atas, berarti cos x, turunan dari cos x dikali sin x, karena sin x ada di bawah, dikurang turunan dari sin x dikali cos x dibagi sin x kuadrat. Ini kuadrat ya, nanti saya ubah. Dan di sini tinggal diikutin aja. Berarti turunan dari cos x itu min sin x kan? Dan turunan dari sin x itu adalah cos x. Kita tulis di sampingnya. Turunan dari cos x itu adalah min sin x, seperti yang ada di samping. Turunan dari cos x adalah min sin x, dan turunan dari sin x adalah cos x. Ini nanti saya ubah karena ini nggak ada harusnya. Dan tinggal dikalikan aja. Kita ketahui bahwa ini sin x kuadrat dikurang cos x kuadrat dibagi sin x kuadrat. Berarti kita ketahui kalau misalnya di sini dikali min 1. Biar kita dapatkan kalau misalnya sin x kuadrat ditambah cos x kuadrat itu akan mendapatkan nilai 1. Dan 1 dibagi min sin x kuadrat akan menghasilkan nilai min kosekan kuadrat x. Seperti ini cara kita menyelesaikan sebuah fungsi turunan, ya rekan-rekan semuanya ya. Kalau misalnya kita juga mau mencari hitungan atau sebuah fungsi dari turunan dari sekan 3x. Caranya seperti apa? Sama aja. Kita ketahui kalau misalnya sekan itu adalah 1 dibagi cos 3x. Berarti pergunakan konsep dari pecahan, menghitung pecahan. Kita ambil turunan dari yang atas, dikali yang bawah, dibagi, kita ambil turunan yang bawah, dikali yang atas. Terus dibagi cos 3x kuadrat. Tinggal kita lanjutkan aja, turunan dari 1 itu adalah 0. Berarti di sini kita bisa coret kan di sini. Karena hasilnya 0, kita bisa coret di sini. Dan turunan dari cos 3x itu adalah
min 3 dikali sin 3x. Jadi kalau misalnya kita punya yang seperti ini, kalikan dulu, ambil dulu turunan dari cos-nya, kemudian dikalikan turunan dari yang ini. Misal di sin 3x. Berarti 2 kali ambil turunannya. Ambil turunan yang kiri, kemudian dikalikan ambil turunan yang kanan. Jadi kalau misalnya ini kan 3 ini hasil turunan dari 3x. Kenapa jadi min? Karena turunan dari cos x itu adalah min sin x. Berarti kalau misal turunan dari cos itu adalah min sin. Berarti di sini min itu berasal dari min sinnya. Berarti turunan dari cos 3x itu adalah min 3 sin x dikali 1. Karena 1 ini 1 yang ada di atas ini nggak perlu kita apa-apakan. Dan yang bawahnya itu kuadrat kan? Berarti cos kuadrat 3x. Lanjutin aja. 3 sin x. Ingat, negatif jadi positif. 3 sin 3x dibagi cos kuadrat 3x. Nah, yang rekan-rekan tahu kan kalau misalnya sin 3x dibagi cos 3x itu adalah tan 3x hasilnya kan? Seperti ini kan? Kalau misalnya kita jabarkan berarti 3 dikali 1 dibagi cos 3x dikali sin 3x dibagi cos 3x. Berarti hasilnya adalah 3 sekan 3x dikali tan 3x. Saya udah selesaikan 2 soal untuk yang di sini. Jadi sampai sejauh ini rekan-rekan bisa nggak ya ngikutin materinya atau ada yang kebingungan atau seperti apa? Boleh saya dengar tanggapannya? Ada yang tidak mengerti nggak sampai sejauh ini? Pak izin Pak, Baik. Bapak ngomongnya cepat kali Pak. Oh ya, jadi di bagian mana kira-kira saya harus ulangnya? Di bagian ini Pak, bentar. Yang di bagian aturan hasil bagi Pak, itu kurang mengerti. Baik, sebentar ya. Kelihatan jelas ya rekan semuanya ya di sini. Yang Jelas Pak. baik. Di sini apabila kita punya sebuah fungsi pecahan bentuknya, di sini saya contohkan fx sama dengan u dibagi v. Berarti kalau kita mau hitung turunannya, yang harus dilakukan itu adalah ambil turunan dari u dikali v dikurang ambil turunan dari v dikali u dibagi v kuadrat. Ini adalah pasti basicnya, ini adalah dasarnya. Tadi yang saya contohkan di kotan itu saya menjabarkan dari sini. Ini aturannya dan tinggal kita jabarkan aja cara mengerjakannya seperti apa. Jadi kalau misalnya saya ubah sekarang kita mau mengerjakan sebuah fungsi atau sebuah soal yang contohnya itu ada di tangent misalnya. Ini kan? Ini yang mudahnya. Jadi rekan-rekan bisa lihat, buka HP sekarang juga bisa. Kalau misalnya turunan dari tan itu berapa sih? Turunan dari tan X itu berapa sih? Itu kan langsung dapat biasanya kalau misalnya kita buka di internet kan. Tapi cara hitungnya seperti apa? Kenapa bisa mendapatkan hasil seperti itu? Jadi kita ketahui dulu kalau misalnya tan X itu sama dengan sin X dibagi cos X. Tadi saya bilang kalau misalnya kita mau menyelesaikan atau kita mau hitung turunan dari sebuah pecahan, karena ini kan pecahan ya, sin X dibagi cos X itu kan pecahan kan. Berarti kita perlu ambil turunan dari sin X dikali cos X dikurang turunan dari cos X dikali sin X. Cos X-nya dikuadratkan di bawahnya, seperti yang terlihat di sini. Maka dia akan menghasilkan cos X dikali cos X dikurang min sin X dikali sin X. Cos X yang ada di bawah ini adalah turunan dari sin X. Min sin X ini adalah turunan dari cos X. Negatif akan menjadi positif. Perkalian negatif akan menjadi positif kan? Seperti ini. Dan kita ketahui cos X dikali cos X itu akan mendapatkan cos X kuadrat.
dan sin X dikali sin X akan mendapatkan nilai sin X kuadrat. Seperti ini. Dan kita ketahui juga kalau cos X kuadrat ditambah sin kuadrat X itu akan mendapatkan nilai 1. Tinggal hasilnya seperti ini, 1 dibagi cos kuadrat X. Yang bawahnya masih nggak ngapa-ngapain di sini kan. Dan kita ketahui juga kalau 1 dibagi cos kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X. Sampai sejauh ini bisa diikutin kira-kira? Apa? Bisa, Pak. Baik, Bisa Pak, bisa. baik, Bisa, Pak. baik. Kalau memang bisa, tadi saya sudah menyelesaikan soalnya itu ada 2 buah ya. Sebenarnya itu soal yang ini. Sebenarnya itu soal yang mau saya kasihkan tugas untuk rekan-rekan semuanya. Tapi ini tugasnya. Saya share. Kelihatan ya tugasnya. Ini tugasnya di sini ada 6 buah. 2-nya saya sudah kerjakan. Sisa 4-nya itu akan menjadi tugas kalian. Jadi beberapanya itu kalau kalian lihat di internet, ini kalian bisa dapatin hasilnya dan kalian tahu cara dapatinnya gimana. Ini juga kalian bisa lihat di internet dan kalian bisa tahu cara dapatinnya gimana. Yang bawahnya, yang cos X, saya mau kalian hitung cara mendapatkan nilai cos X itu dengan menggunakan fungsi limit seperti yang saya jelaskan di saat kita berusaha untuk mendapatkan turunan dari sin X sebelumnya. Ini juga pergunakan konsep dari perkalian kalau kalian mau menghasilkan yang ini, di mana ambil turunan dari yang kiri dikali yang kanan, karena ini yang kirinya cos ya, berarti ambil turunan dari cos X pangkat 5 dikali sin X, ditambah ambil turunan dari sin X dikali cos X tambah 5, cos X pangkat 5, seperti yang ini, seperti yang saya contohkan sebelumnya untuk rekan semuanya. Jadi saya rasa ini rekan punya kemampuan untuk kerjakan semuanya ini. Nanti ini pertemuan kedua kita ya. Jadi untuk yang kelautan sudah akan memiliki ujian minggu depan. Jadi mungkin dua minggu lagi kita akan saya akan tes kemampuan kalian di kuis atau mungkin di UTS. Saya pikirkan nanti. Jadi pahami yang semuanya yang ini. Kalian boleh kalau misalnya kalian mau lihat di internet pun ada caranya untuk mengerjakan ini, tapi nggak semuanya ada. Karena beberapanya itu ada soal yang sengaja saya buat sendiri dan sengaja saya coba gimana caranya itu nggak kelihatan di internet. Saya yakinkan juga agak susah untuk didapatin di internet beberapa penyelesaiannya. Jadi duanya sudah saya selesaikan tadi, yang cara mendapatkan turunan dari kotanjen X dan cara mendapatkan turunan dari secant 3X. Sekarang tugas kalian ada 4-nya, nomor 3, 4, 5, 6. Itu tugas kalian, deadline-nya sampai minggu depan hari Jumat. Kalian punya waktu untuk kerjain ini. Boleh lihat di internet, boleh kerja sama, tapi tidak boleh mengcopy atau menyontek hasil kerja teman yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang kerjain, kemudian kalian coba kopinya, saya harapkan kalian nggak melakukan hal yang kayak gitu, karena itu akan membuat kalian susah di ujian nanti. Baik rekan-rekan semuanya, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Tidak ada, Pak. Baik. Jadi, Maksudnya kayak yang tadi kan Pak? Izin, Pak. ya, Kumpul tugasnya nih kapan nih Pak? maksudnya Kumpul tugasnya Pak. deadline-nya sampai hari Jumat minggu depan. Cuma depan Pak ya? Iya, 5 hari lagi. Siap. Ada Pak, rumusnya kayak Bentuk kertas Pak, ditulis apa diketik? Tulis ya Pak. Ditulis lah. emang bisa diketik. Kalau bisa diketik juga boleh, nggak masalah. Nggak tahu cara ngetiknya Pak. Ya udah, tulis aja. Tulis, copy. Tulisannya dalam folder apa, Pak? Nge-like otakku. Tulisnya itu tulisnya itu bisa dalam bentuk ini, bisa dalam ini, tulis di kertas biasa, kemudian fotokan dan kirim ke email saya. Nanti emailnya saya kirim. nggak bisa buat ini ya. Tugasnya bebas Pak ya? Kertasnya bebas. Kertasnya bebas, serah kalian. Tapi pastikan kalian tulis nama kalian, kemudian nomor mahasiswa kalian, dan tuliskan juga kalian dari matematika BDP berapa. Sebab di sini sekarang tuh ada 3 kelas, ada BDP 1, 2, dan 3. Tulis seperti itu. Dan usahakan di saat kalian foto itu, tulisannya itu nggak kabur. Bisa lah ya. Pak. Ya. Pak, dikit Pak. Bisa Pak, Nanti materinya dibagi Pak ya. Iya, materi nanti saya bagi. Saya kasih ke Ya. grup.
Ada lagi yang lain? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Baik, kalau kayak gitu, kelasnya saya sudahkan dulu. Kelasnya saya sudahkan dulu, biar nggak terlalu telat juga. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan, lanjutan silakan tanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi